Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi matriks. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kesamaan dua matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, dan perkalian dua matriks. Teman-teman, nanti akan ada 6 soal dari Bu Sintia dan harus dikerjakan di buku catatan, kemudian dikumpulkan di meja Bu Sintia. Jadi, simak baik-baik materi yang akan Bu Sintia sampaikan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Contoh soal kesamaan dua matriks adalah sebagai berikut. Matriks A 2, 3, 4, 5. Matriks B 2, 3, 4, 5. Apakah matriks A sama dengan matriks B? Yuk kita periksa satu persatu. Kita harus memeriksa dua syarat kesamaan dua matriks. Yang pertama, matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dan matriks B memiliki ordo 2 kali 2. Yang kedua, elemen seletak pada matriks A dan B. A11 sama dengan B11 sama dengan 2. A12 sama dengan B12 sama dengan 3. A21 sama dengan B21 sama dengan 4. A22 dan B22 sama dengan 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Perhatikan contoh lain berikut ini. Diketahui matriks C 1, 2, 3, matriks D 1, 2, 3, 4. Apakah matriks C sama dengan matriks D? Jawabannya tentu saja tidak, karena ordo matriks C tidak sama dengan ordo matriks D. Ordo matriks C adalah 1 kali 3. Ordo matriks D adalah 2 kali 2. Jadi matriks C tidak sama dengan matriks D. Kita lanjutkan ke contoh lain berikut ini. Diketahui matriks-matriks berikut ini. Matriks P 2 Q 1 R, matriks Q P negatif 3 S 9. Jika P sama dengan Q, maka tentukan P ditambah Q ditambah R ditambah S. Karena P sama dengan Q, maka elemen seletaknya sama. Sehingga P11 sama dengan Q11, 2 sama dengan P. P12 sama dengan Q12. Q sama dengan negatif 3. P21 sama dengan Q21, 1 sama dengan S. P22 sama dengan Q22, R sama dengan 9. Ingat, membacanya dari baris kemudian ke kolom. Jadi nilai P ditambah Q ditambah R ditambah S sama dengan 2 ditambah negatif 3 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 9. Sekarang coba kita ingat kembali apa syarat dua matriks dikatakan sama. Yang pertama, kedua matriks memiliki ordo yang sama. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada kedua matriks juga bernilai sama. Yuk kita lanjutkan ke latihan soal. Jangan lupa ditulis di buku catatan dan dikumpulkan di meja Bu Sintia. Akan ada 6 soal ya. Sekarang 2 soal terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo yang sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Sifat-sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Dan A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Berikut cara menjumlahkan dua buah matriks. Diketahui matriks A dan matriks B. Kita harus fokus kepada elemen-elemen seletak yang ada pada matriks. A11 ditambah B11, kemudian A12 ditambah B12.
A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Cara mengurangkan dua buah matriks sama halnya dengan penjumlahan matriks. Kita harus fokus pada elemen-elemen seletak pada matriks. Tinggal kita kurangkan, yaitu A11 dikurangi B11, A12 dikurangi B12, A21 dikurangi B21, dan A22 dikurangi B22. Mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui matriks A dan B, maka A ditambah B sama dengan, ingat kembali kita harus jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 2 ditambah negatif 1, 3 ditambah negatif 2, 1 ditambah 3, dan 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 1, 1, 4, 6. Kita lanjutkan ke contoh pengurangan dua buah matriks. Diketahui A dan B adalah sebagai berikut. Maka A dikurangi B sama dengan, ingat kembali kita harus mengurangkan elemen-elemen yang seletak. 2 dikurangi negatif 1, 3 dikurangi negatif 2, 1 dikurangi 3, dan 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3, 5, negatif 2, dan 4. Agar teman-teman lebih memahami pengurangan dan penjumlahan matriks, yuk latihan soal berikut ini nomor 3 dan 4. Jangan lupa dikerjakan di buku catatan. Yuk kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks dengan skalar. Misalnya, terdapat matriks A, M kali N, dan K anggota bilangan real. Maka, K dikali A adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalikan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Sifat-sifat untuk matriks A dan B yang berordo sama berlaku K dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan KA ditambah KB. Dalam kurung K1 K2 kali A sama dengan K1 dalam kurung K1 kali A sama dengan K2 dalam kurung K1 kali A. Dalam kurung K1 ditambah K2 dikali A sama dengan K1 kali A ditambah K2 kali A. Contoh perkalian skalar matriks. Diketahui matriks A 2, 3, 1, 5 dan K sama dengan 2. Maka K dikali A sama dengan 2 dikali 2, 3, 1, 5. Ingat, kita hanya perlu mengalihkan K dengan masing-masing elemen pada matriks A, yaitu 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 1, dan 2 dikali 5. Hasilnya adalah 4, 6, 2, 10. Kita lanjutkan ke perkalian dua buah matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalnya, matriks A M kali N dan B N kali O. Maka perkalian A kali B akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kedua buah matriks tidak dapat kita kalikan. Ingat baik-baik ya. Kita lanjutkan ke soal berikut ini. Diketahui dua matriks berikut ini, yaitu matriks A 2 dikali 3 dan matriks B 3 dikali 2. Kita ingat kembali bahwa syarat perkalian dua matriks adalah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Perhatikan baik-baik, 3 sama dengan 3, berarti sama ya. Sekarang apabila B dikali A, lihat baik-baik, 1 tidak sama dengan 2. Maka perkalian matriks A kali B dapat terdefinisi dan hasilnya adalah nantinya matriks AB yaitu 2 dikali 1. Sedangkan matriks B dikali A tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat, yaitu banyaknya kolom pada matriks pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Kita lanjutkan dengan membahas perkalian dua matriks.
Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Perhatikan contoh berikut ini. Carilah hasil perkalian matriks di bawah ini. Matriks yang pertama, 1, 3, negatif 1, 0. Matriks yang pertama memiliki ordo 2 kali 2. Matriks yang kedua yaitu 2, 3, negatif 4, 3, 4, 5 berordo 2 dikali 3. Artinya, perkalian matriks dapat dilakukan dan hasilnya yaitu matriks yang berordo 2 kali 3. Hasil perkalian matriks dapat kita tulis A, B, C, D, E, dan F. Elemen-elemen A, B, C, D, dan F dapat kita lihat sebagai berikut. A adalah elemen baris pertama dan kolom pertama, maka 1, 3 akan kita kalikan dengan 2 dan 3. Perkaliannya adalah, lihat yang oranye dikali oranye, ungu dikali ungu ya. A sama dengan 1 kali 2 ditambah 3 dikali 3. Dan B adalah elemen baris pertama dan kolom kedua, maka 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 4. Kita lanjutkan, C adalah elemen baris pertama dan kolom ketiga, maka 1 dikali negatif 4 ditambah 3 dikali 5. Kita lanjutkan, D adalah elemen baris kedua dan kolom pertama, maka negatif 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 3. Teman-teman bisa pause videonya untuk lebih memahami bagaimana cara mengalihkan dua buah matriks. Kita lanjutkan ke elemen yang E, adalah elemen baris kedua dan kolom kedua. Maka negatif 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4. F adalah elemen baris kedua dan kolom ketiga. Maka negatif 1 dikali negatif 4 ditambah 0 dikali 5. Hasilnya yaitu A 11, B 15, C 11, D negatif 2, E negatif 3, F 4. Jadi A, B, C, D, E, F adalah 11, 15, 11, negatif 2, negatif 3, 4. Sifat-sifat penjumlahan dan perkalian matriks. Jika penjumlahan dan perkalian berikut terdefinisi, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Dalam kurung AB dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, artinya bersifat asosiatif. Yang kedua, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, artinya bersifat distributif kanan. Dalam kurung B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A, artinya distributif kiri. Dan K dikali dalam kurung AB sama dengan KA dikali B sama dengan A dikali KB, artinya perkalian skalar. Dan yang terakhir yaitu AB tidak sama dengan B dikali A, artinya tidak komutatif. Yuk kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa dikerjakan di buku catatan matematika dan dikumpulkan di meja Bu Sintia. Sekarang nomor 5 dan 6 ya, berarti ada 6 soal yang harus teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan.